Karena dipindah tugaskan oleh kapitalis tidak bermoral, saya, si pekerja keras ini, dikirim keluar kota. Setelah pulang, saya terpaksa menelepon pemilik rumah untuk mengatakan bahwa saya tidak akan memperpanjang sewa. Pemilik rumah bertanya kepadaku, "Kamu mau kemana?" Aku bilang, "Jinghai." Mendengar itu, nada bicara pemilik rumah menjadi santai. "Tidak apa-apa. Aku juga punya rumah di sana." Setelah tiba di Jinghai, aku menemukan rumah sesuai alamat yang diberikan pemilik rumah. Pintu terbuka, melihat wanita yang baru selesai mandi dan rambutnya masih basah di depan mataku. Aku tercengang. "Pemilik rumah, kenapa rumah ini masih ada penghuninya?" Pemilik rumah, "Oh, itu putriku. Nanti kalian berdua tinggal bersama, biar ada teman." Pemilik rumah, "Tenang saja, putriku sangat pendiam, tidak akan mengganggumu. Sewa kukurangi setengah. Sebulan lalu, karena pemindahan kerja, aku harus meninggalkan kota tempatku tinggal selama 4 tahun ini. Sebelum pergi, aku menelepon pemilik rumah untuk mengurus pengembalian sewa. Aku tinggal di rumah ini sejak mulai bekerja. Pemilik rumah sangat baik. Dia tahu aku baru lulus. Tidak punya banyak uang, dia hanya memintaku membayar deposit 1 bulan dan sewa 1 bulan. Kadang-kadang aku lupa membayar sewa. Dia tidak pernah menagihku. Sekarang aku harus pergi, hatiku sedikit berat." Telepon tersambung, terdengar suara ramah pemilik rumah. "Halo, anak muda. Ada apa?" Aku ragu-ragu, tapi tetap mengatakan tentang pengembalian sewa. Baishu mengira terjadi sesuatu padaku, dia bertanya dengan khawatir. Setelah mendengar aku pergi karena pemindahan kerja, dia baru merasa lega. "Baishu, kamu dipindahkan kemana?" "Kota Lan." "Baishu, tidak apa-apa. Aku juga punya rumah di Kota Lan. Setelah kamu tiba di sana, teruslah tinggal. Sewanya sama seperti sekarang." Awalnya aku khawatir sulit mencari rumah di sana, tidak kusangka langsung selesai. Setelah tiba di Kota Lan, aku menemukan rumah sesuai alamat yang diberikan Baishu. Aku belum selesai memasukkan kata sandi, pintu sudah dibuka. Melihat wanita yang mengenakan jubah mandi dan rambutnya basah di depan mataku. Ini Tianan Huafu nomor 1101 Timur. Wanita itu menurunkan tangannya yang sedang mengeringkan rambut. Menatapku dengan menyelidik. Kamu siapa?" Suaranya sangat merdu. Suara dinginnya masih membawa sedikit rasa malas, aku langsung merasa sangat canggung sampai rasanya ingin membuat apartemen 3 kamar 1 ruang tengah. Aku curiga Paman Bai salah memberikan alamat, jadi aku segera menelepon Paman Bai. "Halo, apa kamu tidak salah memberikan alamat? Rumah ini ada penghuninya." Paman Bai dengan santai berkata, "Itu putriku. Nanti kalian berdua tinggal bersama, biar ada teman. Kamu tenang saja. Putriku sangat pendiam, dijamin tidak akan mengganggumu. Selain itu, uang sewanya akan dikurangi." Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu reaksinya, dia langsung menutup telepon. Apakah ini masalah uang sewa? Ini masalah orang. Aku melirik wanita itu. Aku melihat matanya sedikit menyipit, ekspresinya seperti, "Jika kamu berani masuk, aku berani mengusirmu keluar." Aku langsung ingin menangis tanpa air mata, menyeret koper berniat pergi. Tak disangka, wanita itu berbicara. "Masuklah." Meskipun bukan berarti dia setuju aku tinggal, setidaknya itu membuat hatiku merasakan sedikit harapan. Lagi pula, sudah larut malam seperti ini, aku benar-benar tidak ingin lagi menyeret koper ke sana kemari. Gaya rumahnya sangat sederhana, hanya ada 3 warna, hitam, putih, dan abu-abu. Rumah itu dibersihkan dengan sangat rapi. Untuk rumah yang ditinggali seorang perempuan, ini cukup mengejutkan. Aku duduk di sofa dan berpura-pura ramah. Paman Bai ada memberitahumu kalau aku akan datang?" "Sudah." Aku menghela napas lega. Katanya anak dari teman lama. Baru datang ke Nanshi, tidak punya tempat tinggal, memintaku membantu merawatnya beberapa bulan. Aku mengerjapkan mata polosku, anak dari teman lama, merawat? Bagaimana aku menanggapi ini? Wanita itu berbicara lagi. Tapi dia tidak bilang kalau anaknya sudah sebesar ini, apalagi laki-laki. Sudut bibirnya jelas terangkat. Tapi aku selalu merasa ada hawa dingin di tubuhku. Aku hanya bisa tertawa hambar. Untuk sesaat, aku jadi tidak mengerti apakah Paman Bai menjualku, atau menjual putrinya sendiri. "Sudahlah. Kamu tinggal di sini saja dulu." Wanita itu bangkit. Aku dengan patuh mengikuti di belakangnya. "Ini kamarmu. Perlengkapan tempat tidur semuanya baru. Kalau kamu tidak suka, nanti kamu ganti sendiri." Melihat set spray 4 potong berwarna merah muda di tempat tidur, aku bisa memastikan. Dia benar-benar mengira aku perempuan. Setelah meminta maaf pada wanita itu, aku menyeret koperku ke kamar. Aku tidak menyangka akan tinggal di sini begitu lama, sampai-sampai aku tidak pernah berpikir untuk pindah dari sini. Awalnya aku agak tidak terbiasa. Karena aku tidak punya kamar mandi, aku harus pergi ke kamar mandi umum. Setelah beberapa waktu, aku menemukan Bai Ningbin itu dingin di luar, tapi hatinya hangat, dan dia seorang wanita rumahan yang sudah berumur. Kenapa aku bilang dia rumahan? Karena dia seorang seniman manga,
yang sepanjang hari hanya tahu berdiam diri di rumah. Tipe orang yang tidak keluar rumah selama seminggu. Sudah 32 tahun, tapi belum pernah berpacaran. Meskipun aku juga belum pernah, tapi aku masih muda. Waktu tidur dan bangun kami benar-benar terbalik. Aku bekerja saat matahari terbit, sedangkan dia seperti burung hantu. Dia cukup penurut. Baishu menyuruhnya menjagaku, dan dia benar-benar membuatkan sarapan dan makan malam setiap hari untukku. Tentu saja. Mungkin juga karena dia sendiri juga harus makan. Bagianku itu hanya kebetulan saja. Bai Ningbin. Bai Ningbin menopang pipinya dengan satu tangan, tampak malas dan santai menatapku. Aku mengangkat kepala dan bertemu pandang dengannya. Detik berikutnya, sudut bibirnya tertarik ke atas. Matanya bergerak sedikit. Apakah kamu ada waktu hari Sabtu? Meskipun dia jago memasak. Tapi orangnya memang agak aneh, seringkali tidak sesuai dengan kebiasaan. Kamu mau apa? Aku menatapnya dengan waspada. Sudut bibirnya masih sedikit terangkat. Sabtu? Aku akan mengajakmu ke kondangan. Kondangan? Mau ikut? Aku ragu-ragu selama beberapa detik. Apa tidak merepotkan? Hanya perlu satu pasang sumpit lagi. Dia mengatakannya dengan enteng. Aku curiga orang itu tidak punya hubungan emosional dengannya. Hari Sabtu? Untuk menunjukkan rasa hormat, aku sengaja mengenakan setelan jas hitam. Bai Ningbin melihat penampilanku ini. Matanya berkedip, dengan ekspresi ragu di wajahnya. Sedangkan dia mengenakan gaun hitam pas badan. Tinggi 170, proporsi tubuh yang sempurna. Ditambah wajahnya yang cantik, benar-benar terlihat seperti putri bangsawan yang kaya. Kalau saja aku tidak tahu dia seorang wanita rumahan. Mungkin aku sudah tidak bisa menahan diri untuk jatuh cinta. Ayo pergi. Keraguannya benar-benar ditahannya. Aku mengangkat bahu acuh tak acuh. Aku tidak menyangka dia punya mobil. Dan, cara dia mengemudi cukup keren. 20 menit kemudian, mobil itu memasuki sebuah hotel bintang 5. Aku mengikutinya dari belakang dengan jarak sekitar 1 meter. Melihat sosoknya yang tinggi, Bai Ningbin tiba-tiba berhenti. Aku juga ikut berhenti. Melihat aku tidak maju, dia menghela napas. Dia menoleh, aku menggelengkan kepala, tidak mau maju. Aku melihat sedikit ketidakberdayaan di matanya, detik berikutnya, dia perlahan berjalan ke arahku. Hari ini nurut ya. Nanti kubuatkan iga asam manis kesukaanmu, katanya sambil mengelus rambutku. Kelembutan yang tak terduga ini membuatku tertegun menatapnya. Jantungku berdebar kencang seperti orang gila. Bahkan aku lupa kapan aku berbalik arah darinya. Memalukan. Benar-benar memalukan. Aku menatap poster pernikahan yang terpampang kebahagiaan di depanku. Aku mendongak dan bertanya ragu pada Bai Ningbin. Bukankah katanya hanya makan prasmanan? Dia menjawab dengan tenang. Hatiku frustrasi. Siapa yang mau makan prasmanan hanya untuk minum anggur pernikahan? Aku melirik setelan jas hitam yang kukenakan. Mengingat ekspresinya yang ragu-ragu sebelumnya, aku bertanya dengan gigi terkatup, kenapa kau tidak mengingatkanku? Dia menatapku dengan acuh tak acuh, kupikir kau suka warna hitam. Dia mengatakannya dengan sangat serius. Membuatku ragu apakah aku terlalu buruk menilainya. Dia membawaku ke meja kerabat wanita. Lalu pergi entah kemana. Ketika aku duduk, hanya aku sendiri di meja ini. Tidak lama kemudian, orang-orang mulai berdatangan dan meja itu terisi penuh. Aku memesankan tempat duduk untuk Bai Ningbin. Tidak kusangka, idola sekolah dan primadona sekolah dulu benar-benar akan menikah. Dulu, saat mereka putus. Aku merasa sangat disayangkan, kata seorang wanita berkacamata, menghela napas. Benar. Untunglah cinta sejati akhirnya bersatu. Dulu, apa ya alasan mereka putus? Kabarnya karena Subaizo menemukan sahabatnya, Bai Ningbin, diam-diam menyukai Yang Xiaowei, bahkan sejak SMA. Dia merasa telah menikung dan merebut orang yang disukai sahabatnya, jadi dia memutuskan hubungan. Tapi Bai Ningbin sepertinya juga membantah saat itu. Ya, entahlah. Bisa menyukai seseorang selama bertahun-tahun tanpa mengungkapkan perasaan. Tidak bisa menyalahkan Subaizo karena merebutnya, kan? Ngomong-ngomong, apa kalian melihat Bai Ningbin hari ini? Tidak. Beberapa orang menggelengkan kepala serempak. Oh, begitu. Cinta yang tak terbalas, dan lagi pula diam-diam. Pantas saja dia memintaku menemaninya datang. Mungkin dia tidak ingin orang lain salah paham bahwa dia masih memikirkannya. Aku mengambil air di atas meja dan meminumnya. Hatiku sedikit iba pada Bai Ningbin. Beberapa orang masih asyik mengobrol. Aku mengeluarkan ponselku, ingin Bai Ningbin pindah ke meja lain. Namun, begitu aku mengeluarkan ponselku, suara-suara itu berhenti mendadak. Aku mengikuti pandangan mereka. Kulihat Bai Ningbin berdiri di belakangku entah sejak kapan. Sudahlah. Anggap saja ini balasan atas hadiah masakan yang dia buat untukku selama 3 bulan ini. Aku bangkit dan meraih pergelangan tangan Bai Ningbin. Ningbin, kenapa kamu baru kembali? Aku sendirian hampir mati karena bosan. Mereka terus bergosip, aku sama sekali tidak bisa menyela. Setelah selesai bicara, beberapa orang yang tadi asyik mengobrol saling berpandangan,
Wajah mereka sedikit tidak enak. Bai Ningbin sedikit menundukkan kepalanya. Cahaya di matanya dipenuhi senyum tipis. Suaranya lembut seperti lonceng angin. Gosip selalu dikatakan oleh orang yang suka ikut campur. Lebih baik kamu tidak bisa menyela. Kata-katanya sama sekali tidak memberi mereka muka. Ekspresi orang-orang itu semakin buruk. Mereka marah tapi tidak berani melampiaskannya. Bagaimanapun, mereka sendiri yang bersalah duluan. Pernikahan dimulai. Pengantin pria dan wanita di atas panggung bahkan lebih cantik daripada di poster. Benar-benar pasangan yang serasi dan saling mencintai. Aku diam-diam melirik Bai Ningbin. Dia memasang senyum tipis di wajahnya, dengan tenang melihat orang-orang di atas panggung, membuat orang tidak tahu apa yang sedang dia pikirkan saat ini. Apa yang sebenarnya ada di pikirannya. Karena kejadian tadi, suasana di meja kami ini menjadi sangat serius. Tentu saja, kecuali aku dan Bai Ningbin. Aku makan dengan lahap. Bai Ningbin juga tidak menganggur. Selama itu hidangan yang kukatakan enak. Dia terus mengambilkannya untukku, sama sekali tidak peduli apakah mereka sudah makan atau belum. Begitu pernikahan selesai. Meja kami seperti burung yang ketakutan, langsung bubar. Kecepatannya sangat cepat, seolah-olah kami berdua adalah monster pemakan orang. Aku menoleh dan menatapnya dengan serius. Dulu, kamu pasti sangat tidak disukai orang, ya? Dia berpura-pura berpikir, lalu perlahan berkata. Guru-guru di sekolah sangat menyukaiku. Aku memutar mata, menjawab tidak sesuai pertanyaan. Tidak mungkin. Biasanya, orang yang bisa disukai guru itu, entah sering melaporkan hal-hal kecil kepada guru. Atau seorang kutu buku. Jadi, dia ini. Apakah kamu seorang kutu buku? Dia sedikit terkejut, sepertinya tidak menyangka topik pembicaraanku akan berubah secepat ini. Bukan, aku sedikit kecewa. Aku adalah dewa belajar. Senyum yang sangat percaya diri itu membuatku terpesona. Sial, dia berhasil pamer. Dalam perjalanan pulang, dia sangat diam. Kukira dia sedikit sedih. Karena perhatianku sebagai teman sekamar, kurasa aku harus menghiburnya. Sebenarnya, cinta pertama yang tidak berhasil itu normal. Bukankah ada pepatah lama seperti ini? Yang lama pergi, yang baru datang. Aku menoleh padanya, menunjukkan senyum ramah. Dia menatapku dengan senyum yang sulit ditebak. Dengan nada pelan dia berkata, 11 tahun sudah, belum datang juga. Hatiku sedikit senang, sudut bibirku semakin naik. Kenapa? Apakah kamu sangat senang melihatku lajang? Terdengar suara Bai Ningbin yang penuh senyum dari samping. Ya? Apa yang membuatku senang? Aku menoleh, ingin menyangkal, tetapi bertabrakan dengan mata hitam legamnya. Dia menatapku, emosi di matanya perlahan menjadi lebih dalam. Sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Seolah akan muncul, hatiku panik dan segera mengalihkan pandangan. Saat itu, lampu merah berakhir. Pandangan Bai Ningbin juga beralih dariku. Aku merasa lega, berpura-pura tidak peduli. Daripada menggantungkan diri pada satu pohon, bukankah lebih baik bahagia menjadi lajang? Benarkah? Kata-kata Bai Ningbin yang tak terbaca emosinya terdengar samar dari samping. Apakah kamu punya seseorang yang kamu sukai? Ah, aku tidak langsung merespons, dan tanpa sadar berkata. Setelah aku sadar, Bai Ningbin sudah memarkir mobil dan menyuruhku turun. Ayo pergi. Aku melihat lingkungan asing itu. Kemana? Supermarket. Dia turun dari mobil dan berdiri di depan mobil menungguku berjalan bersamanya. Aku dengan patuh berjalan di sampingnya. Jadi, apakah kamu punya seseorang yang kamu sukai? Suara Bai Ningbin terdengar lagi. Kenapa dia begitu gigih? Tidak. Awalnya aku hanya ingin mengelak. Tidak kusangka dia benar-benar menjawab dengan serius. Baiklah. Aku. Aneh. Ini pertama kalinya aku berbelanja di supermarket setelah tiba di Lansi. Bahkan selama ini. Ini pertama kalinya aku pergi ke supermarket dengan seorang wanita selain keluarga. Melihatnya mendorong troli dengan mudah, menjelajahi berbagai area di pusat perbelanjaan. Aku sedikit terkejut. Apakah kamu sering ke sini? Dia dengan cekatan mengambil ikan dan iga. Dimasukkan ke keranjang belanja. Setiap minggu pasti datang sekali. Dia terdiam sejenak, tapi sejak kamu datang, jadi 2 kali seminggu. Apa dia menyalahkanku karena makan terlalu banyak? Jadi, mulai sekarang kamu harus menemaniku datang sekali setiap minggu. Aku tertegun sejenak, tanpa sadar bertanya, tidak menemani? Tidak akan dapat makan? Matanya sedikit menunduk, sudut bibirnya terangkat dengan senyum tipis. Tidak sampai begitu, hanya minum bubur saja. Tidak bisa begitu. Masakan Bai Ningbin adalah yang paling cocok dengan seleraku yang pernah kumakan. Aku tersenyum tanpa harga diri. Kalau begitu, mari pergi bersama. Di depan makanan enak. Harga diri tidak berarti apa-apa. Lalu, menemaninya berbelanja ke supermarket setiap minggu menjadi salah satu hal yang wajib kulakukan setiap minggu. Setelah membeli iga, dia bertanya padaku apa yang ingin kumakan. Aku membuka mulut dan mulai berbicara omong kosong. Keripik kentang, cola, latiao. Dia berkata dengan kesal, kurangi makan makanan sampah.
Meskipun dia mengatakan itu, tubuhnya dengan jujur mendorong kereta belanja ke area makanan ringan. Dia mengambil sebungkus dari rak. Keripik kentang rasa mentimun, bertanya padaku, apakah rasa ini? Bahkan sebelum aku menjawab, dia menambahkan, sudahlah. Lalu, setiap rasa keripik kentang. Diambil satu. Aku, kemudian membeli latiao juga seperti itu. Bai Ningbin menumpuk latiao dari berbagai merek hingga memenuhi satu kereta belanja. Aku menelan ludah. Hari ini bertemu Dewa Rezeki. Saat pergi, Bai Ningbin membawa sekantong sayuran di tangan kiri dan sekantong makanan ringan di tangan kanan, berjalan di depan, sementara aku dengan santai minum cola di belakang. Perasaan dirawat benar-benar membuat ketagihan. Terutama dirawat oleh wanita seperti Bai Ningbin yang pandai memasak, stabil emosinya, dan tidak merokok. Menjelang pertengahan musim gugur, Bai Shu datang, tetapi dia tidak mencari Bai Ningbin, melainkan mencariku. Aku memandang Bai Shu yang tersenyum lebar dan bertanya, Bai Shu, ada apa Anda mencari saya? Bai Shu tersenyum sambil menyipitkan mata. Mu Bai, bagaimana menurutmu tentang Ningbin? Di benakku terlintas wajah cantik Bai Ningbin, mengangkat tangan dan mengacungkan jempol. Bai Ningbin dia sangat baik, tidak hanya pandai memasak, tetapi juga berparas cantik. Apakah dia melakukan sesuatu padamu? Aku melihat mata Pak Bai berkilauan, seolah mengharapkan sesuatu. Tidak, Pak Bai, tenang saja. Kami berdua hanya sebatas hubungan biasa. Selama 4 bulan lebih ini, kalian berdua bertemu setiap hari. Apa tidak ada sesuatu yang terjadi? Pak Bai mengerutkan kening, bertanya dengan tidak menyerah. Paman, Anda sangat berharap ada sesuatu terjadi di antara kami? Pak Bai, tenang saja. Selama 4 bulan aku tinggal bersama Bai Ningbin. Semuanya bersih dan jujur, tidak ada hal yang seharusnya tidak terjadi. Pak Bai langsung menghela napas dengan ekspresi wajah yang aneh. Bagaimana aku bisa tenang? Aku hanya takut dia tidak tertarik pada pria. Pak Bai, sebenarnya Bai Ningbin cukup normal. Tapi Pak Bai menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya. Jelas agak tidak beruntung. Aku tidak mungkin memberitahu Pak Bai bahwa Bai Ningbin menyukai orang lain secara diam-diam. Tapi, jika aku jadi orang tua, melihat anakku masih lajang di usia 30-an, mungkin aku juga akan curiga seperti itu. Saat pulang malam, aku melihat kamar Bai Ningbin sedikit terbuka. Ini pertama kalinya aku melihat kamarnya terbuka. Teringat Pak Bai siang tadi memintaku menanyakan apa yang sebenarnya dipikirkan Bai Ningbin. Karena dorongan rasa ingin tahu, aku mengetuk pintunya. Setelah beberapa kali mengetuk, tidak ada respons. Aku memberanikan diri mendorong pintu masuk. Pintu baru saja terbuka. Aku langsung bertabrakan dengan Bai Ningbin yang baru selesai mandi dan keluar dari kamar mandi. Rambut pendek Bai Ningbin masih meneteskan air. Jubah mandi longgar itu terikat asal-asalan, tulang selangka yang seksi mengarah ke bentuk dada yang indah. Aku tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Pandanganku baru saja akan turun ke bawah, tetapi terputus oleh suara rendah Bai Ningbin yang hangat. Kamu masuk? Ada sedikit rasa kecewa dalam hatiku. Di bawah tatapan Bai Ningbin yang hangat dan penuh tanya, barulah aku sadar bahwa tatapanku tadi terlalu telanjang. Aku langsung merasa wajahku memanas dan segera berbalik. Sungguh situasi yang memalukan. Aku berpura-pura berdeham 2 kali. Itu, Pak Bai datang hari ini. Katanya Bibi membuatkan kue osmanthus dan menyuruhku membawanya untukmu. Kue osmanthusnya aku taruh di meja luar. Kamu ambil sendiri nanti ya. Selesai berbicara, tanpa menunggu jawabannya, aku langsung lari kembali ke kamar. Tidak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu. Aku terkejut, tidak berani membuka pintu. Aku sudah menyiapkan sup untukmu. Kamu keluar dan minum supnya. Terdengar suara lembut Bai Ningbin dari luar pintu, dengan sedikit nada perhatian. Aku berteriak di depan pintu. Oke, aku akan keluar minum nanti. Tidak ada suara dari luar pintu. Aku berbaring kembali ke tempat tidurku, adegan yang mendebarkan tadi. Aku tidak bisa menahan diri untuk mengagumi dalam hati. Tubuh Bai Ningbin sangat bagus. Aku ingin tahu bagaimana rasanya menyentuhnya. Setelah festival pertengahan musim gugur, cuaca berangsur-angsur menjadi dingin. Hari ini, tim kami menandatangani kesepakatan besar. Malam ini kami harus makan malam perayaan. Aku sudah memberitahu Bai Ningbin sebelumnya untuk tidak membuatkanku makan malam. Malam itu, karena suasananya terlalu bagus, di bawah hasutan rekan-rekan, aku tidak bisa menahannya. Aku terlalu banyak minum. Mu Bai, berapa kata sandi rumahmu? Jiang He, rekan terbaikku, bertanya dengan penasaran padaku. Aku tahu. Aku mengangkat tanganku dan tersenyum bodoh, berjuang untuk turun dan memasukkan kata sandi. Pintu terbuka, wajah cantik Bai Ningbin muncul di depan mata. Dengan wajah merah, aku dengan senang hati memanggilnya, Bai Ningbin. Alisnya yang indah sedikit berkerut. Mata hitam legam itu berkedip, dengan nada dingin berkata, berikan padaku. Kemudian aku jatuh dari pelukan Yu Yowei ke pelukan hangat Bai Ningbin. Mu Bai mabuk. Aku tidak akan mengajak kalian masuk. Bai Ningbin dengan tidak sopan mengusir Yu Yowei dan Jiang He.
Yu Yuwei tertegun sejenak sebelum menyadari bahwa ini adalah barang Mu Bai. Mata Bai Ningbin berbinar. Dengan suara rendah, dia dengan lembut merayu di telingaku, Mu Bai. Napas hangatnya menyentuh telingaku. Agak menggelitik. Aku tertawa dengan lesu. Oke. Dia dengan lembut menempatkanku di tempat tidur dan pergi ke dapur untuk membuat secangkir air madu untukku. Mu Bai. Anak baik, minumlah ini. Bai Ningbin memelukku dengan satu tangan. Meletakkan cangkir di bibirku dan dengan lembut membujukku. Air madu itu manis. Hangat dan sangat enak. Dia entah dari mana mengeluarkan sebuah handuk hangat dan dengan hati-hati menyeka wajahku. Ekspresinya serius dan lembut. Tatapan itu seperti sedang melihat orang yang dicintai. Aku meraih tangannya. Berkedip dengan mata lebar dan tersenyum padanya. Bai Ningbin, kamu sangat cantik. Mata hitamnya berbinar karena kata-kataku, sedikit melengkung indah. Dia membungkuk dan menatapku dengan penuh kasih sayang. Betapa cantiknya dia. Suaranya membawa sedikit daya pikat. Seolah bisa mengaduk-aduk hati orang lain, aku tanpa sadar mengulurkan tangan mesumku. Memegangi wajahnya dan tersenyum bodoh, lebih cantik dari Yu Yuwei. Siapa itu Yu Yuwei? Yu Yuwei itu manajer kami, yang baru saja menggendongmu kembali. Aku berusaha mengingat-ingat, mengangguk. Benar, cantik sekali kan? Detik berikutnya, senyum di wajahnya langsung menghilang. Alisnya juga menjadi dingin. Sudah kubilang, jangan lihat dia baru 29 tahun, kemampuan profesionalnya. Dan kemampuan manajemennya sangat kuat. Selain itu, dia orangnya baik, badannya juga bagus. Wajahnya juga sangat sempurna dan tak bercela. Kalau kamu benar-benar ingin mencari, kamu harus mencari orang seperti dia baru pantas. Wanita lain tidak ada yang pantas untukmu. Aku hanya sibuk berbicara sendiri, sama sekali tidak menyadari. Ekspresi wajah Bai Ningbin sudah sangat gelap. Siapa bilang aku suka wanita? Suara Bai Ningbin sedingin. Es batu di dalam kulkas, setiap kata keluar satu persatu. Haha, Paman Bai yang bilang. Siapa suruh kamu tidak pernah pacaran? Tanpa berpikir panjang, aku langsung menjual Paman Bai. Jangan beritahu siapapun, ini rahasia di antara kita. Setelah selesai berbicara, aku mengulurkan tangan dan membuat gerakan SSST. Kemudian aku menarik Bai Ningbin untuk mengobrol banyak. Aku punya kebiasaan aneh kalau minum. Suka menarik orang untuk mengobrol, dan tidak peduli orang itu mau atau tidak. Teringat kata-kata kasar yang kuucapkan sambil menarik Bai Ningbin tadi malam. Aku benar-benar ingin menggali lubang dan mengubur diriku sendiri. Makanya, jangan banyak omong. Aku menampar mulutku sendiri. Pagi ini Bai Ningbin memanggilku untuk sarapan, aku melakukan persiapan mental yang lama. Baru berani keluar. Di meja makan, Bai Ningbin seperti biasa. Tidak ada yang aneh. Aku mengumpulkan keberanian dan berkata, maaf ya. Aku mabuk tadi malam, bicara ngelantur. Jangan diambil hati. Bai Ningbin bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, dengan nada datar berkata, hatiku tenggelam. Jangan-jangan dia marah, mau mengusirku? Detik berikutnya dia berkata lagi, nanti aku antar kamu kerja. Aku dengan cepat melambaikan tangan. Tidak perlu, tidak perlu. Aku bisa pergi sendiri. Aku mau ke supermarket, searah saja. Dia bangkit membereskan piring dan sumpit lalu pergi ke dapur. Dia sama sekali tidak memberiku kesempatan untuk bicara. Baiklah, 10 menit kemudian. Bai Ningbin keluar dari kamar. Aku terpana melihat Bai Ningbin di depanku. Dia mengenakan trenchcoat kaki dipadu kemeja putih. Celana panjang kasual hitam, bahkan dia memakai make up. Bukan. Kamu cuma mau beli sayur, kenapa berdandan secantik ini? Ayo pergi. Dia berjalan ke arahku, dengan alami mengambil tas di atas meja. Aku sangat terpesona melihatnya sampai menelan ludah. Ini masih pagi, terlalu mendebarkan. Di dalam mobil. Aku diam-diam melirik Bai Ningbin. Hidungnya mancung, bibirnya merah merona. Garis rahangnya luar biasa. Profil wajahnya benar-benar sempurna tanpa celah. Ketampanan hari ini telah diterima. Aku tidak menyangka, aku hanya memberitahunya sekali alamat kantor, dia langsung mengingatnya. Aku bahkan tidak menyangka, dia akan langsung mengemudikan mobil sampai ke depan kantor. Melihat orang-orang yang bekerja di luar. Aku malah merasa sedikit malu. Pintu mobil terbuka, Bai Ningbin entah sejak kapan sudah turun dari mobil. Kamu tidak kerja? Aku menatap wajahnya yang menarik perhatian itu, jantungku berdegup kencang. Dengan tergagap aku mengucapkan satu kata. Sana. Setelah turun dari mobil, aku mengangkat kaki dan berjalan menuju gerbang kantor. Tidak berani berhenti sedetik pun. Harus tahu, kantor ini terkenal sebagai tempat bergosip. Baru berjalan 2 langkah, dari belakang terdengar suara jernih Bai Ningbin, jika didengarkan dengan saksama. Terdengar sedikit nada bercanda. Mu Bai, barangmu ketinggalan. Kenapa memanggil namaku dengan begitu merdu? Aku berbalik menatap matanya yang tersenyum, wajahku langsung memerah. Dengan terpaksa mengambilnya, berbalik dan lari. Mungkin sedikit ada rasa melarikan diri. Kembali ke meja kerja,
Jiang He yang duduk di sebelahku langsung menunjukkan ekspresi ingin tahu. Mengejarku untuk bertanya apa hubunganku dengan Bai Ningbin. Aku bersikeras bahwa kami hanya teman sekamar biasa. Selain itu, tidak ada hubungan lain. Tidak kusangka perkataanku ini malah didengar oleh Yu Youwei. Dia entah dari mana mengeluarkan sebotol susu hangat dan meletakkannya di mejaku. Semalam kamu minum terlalu banyak, minumlah susu, baik untuk perut. Terima kasih. Aku tertawa canggung dan pergi. Jiang He tertawa lebih bersemangat. Oke juga, Mu Bai. Satu di perusahaan, satu di rumah. Wah, rejeki nomplok. Aku takut dan langsung membungkam mulutnya. Jangan bicara sembarangan. Kalau didengar orang lain, aku tidak bisa membersihkan nama baikku. Akhirnya, aku membungkam mulutnya dengan makan siang. Saat makan siang, aku menerima telepon dari Paman Bai. Di telepon, dia memberitahuku kalau Bai Ningbin menyukai pria dan dia sudah punya seseorang yang disukai. Memintaku untuk tidak mencari tahu tentang dia lagi. Tiba-tiba hatiku campur aduk. Kapan dia punya seseorang yang disukai? Jelas bulan lalu dia masih bilang dirinya jomblo dan belum bertemu orang yang disukai. Sore harinya, aku merasa seluruh tubuhku lemas. Seluruh otakku terasa pusing. Seharusnya setelah tertidur semalam. Aku menendang selimut. Suhu pertengahan Oktober tidak terlalu dingin, tapi perbedaan suhu pagi dan malam besar. Dengan susah payah menunggu sampai jam pulang kerja. Aku menyeret tubuhku yang lelah dan naik lift. Saat keluar dari lift, Yu Youwei tiba-tiba menarik tanganku. Mu Bai, aku baru saja akan menolak. Wajahnya langsung menjadi serius. Kamu sakit? Satu kalimat memblokir semua penolakanku. Jiang He menunjukkan ekspresi terkejut, menatapku dengan khawatir. Mu Bai, kenapa kamu tidak bilang kalau tidak enak badan? Mulutnya jelas peduli padaku, tapi dia lari lebih cepat dari siapapun. Terkejut, Mu Bai, aku serahkan padamu. Setelah selesai berbicara, dia keluar dari lift. Di dalam lift hanya tersisa aku dan Yu Youwei. Bagaimana dia tahu aku tidak enak badan? Aku sedikit mendongak menatapnya. Kulit putih, fitur wajah yang tajam, kacamata bingkai emas terlihat. Ada sedikit kesan dingin dan menjauhkan diri. Sepertinya menyadari tatapanku, dia tiba-tiba menunduk menatapku. Saat tatapan kami bertemu, aku melihat kekhawatiran di matanya. Kenapa? Tidak enak badan? Mau pergi ke rumah sakit? Dia benar-benar pemimpin yang baik. Aku menggelengkan kepala. Tidak perlu. Ada obat di rumah. Aku akan minum obat saja. Di jalan, dia khawatir aku minum obat saat perut kosong. Dia secara khusus mencari restoran dan membungkuskan bubur untukku. Awalnya dia ingin mengantarku sampai ke atas. Tapi aku menolaknya. Saat aku baru membuka pintu, Bai Ningbin justru berdiri di dalam. Aku agak terkejut, dia masih mengenakan pakaian yang sama seperti pagi ini, begitu formal. Cantik, dia berpakaian seperti ini hari ini, pasti untuk pergi kencan. Hatiku terasa sedikit sesak. Kamu mau keluar? Aku memaksakan senyum. Sejak tahu dia menyukai seseorang, aku merasa sepertinya aku tidak bisa bersikap seperti dulu lagi padanya. Dia maju 2 langkah, meletakkan tangannya di dahiku. Detik berikutnya, alisnya berkerut, di matanya selain khawatir. Ada juga sedikit rasa bersalah. Seharusnya aku tidak membiarkanmu tidur sendiri semalam. Aku tertegun. Tertawa kecil, masa kamu harus tidur bersamaku? Begitu kata-kata itu keluar. Aku langsung menyesalinya. Aku mengangkat mata diam-diam menatapnya, mata hitam legamnya. Aku melihat sedikit emosi yang tidak jelas. Aku buru-buru menjelaskan, ini bukan salahmu. Ini masalahku sendiri. Dia tidak berbicara, hanya diam-diam menatapku. Aku merasa sedikit tidak nyaman karena ditatapnya, dan mendesaknya, bukankah kamu mau keluar? Cepat pergi. Beberapa detik kemudian, dia seperti menyerah. Menghela napas, aku baru kembali. Dia mengulurkan tangan mengambil bubur di tanganku. Dibawa ke dapur, dimasukkan ke dalam mangkuk, lalu dikeluarkan dan diberikan padaku. Makanlah. Nanti mandi lalu minum obat. Malam ini dia tidak memasak seperti biasanya. Mungkin sudah makan di luar. Setelah minum obat, aku tidur. Di tengah malam, dalam keadaan linglung, aku merasa ada orang yang datang beberapa kali. Karena terlalu lelah, aku tidak membuka mata untuk melihat. Keesokan harinya, meskipun kepalaku tidak sakit, hidungku mulai tersumbat dan berair. Aku mengambil cuti sehari. Pagi-pagi sekali, Bai Ningbin sudah memasak bubur tulang babi untukku. Juga dengan perhatian membawanya ke kamar untukku minum, dan berpesan, nanti setelah minum obat, tidur lagi. Jika merasa sangat tidak enak badan, beritahu aku, kita pergi ke rumah sakit. Siang hari. Nafsu makanku tidak baik, jadi dia membuatkan mie untukku. Karena aku tidur siang tadi pagi. Sore harinya aku benar-benar tidak bisa tidur lagi. Bai Ningbin menemaniku menonton TV di ruang tamu. Dia sudah menemaniku sangat lama. Aku sedikit khawatir padanya. Bai Ningbin, tidurlah sebentar. Bukankah kamu harus bekerja nanti malam? Bai Ningbin dengan mahir mengupas apel dan menjawab dengan santai.
Tidak apa-apa, aku sudah tidak bekerja malam lagi sekarang. Ekspresiku sedikit kaku. Siapa yang membuatnya mengubah ini? Kebiasaan yang dia pertahankan selama hampir 10 tahun. Apakah itu orang yang dia sukai menurut Baishu? Orang yang sakit sepertinya sangat mudah tersentuh. Aku sepertinya sedikit cemburu. Setelah Bai Ningbin merawatku dengan cermat siang dan malam, penyakitku sembuh keesokan harinya. Setelah sarapan, dia berkata dia akan mengantarku kerja sekalian lewat, hanya saja hari ini bukan ke pusat perbelanjaan. Melainkan ada urusan lain. Dia tidak memberiku pilihan untuk menolak. Tidak lama kemudian, dia keluar mengenakan jas hitam dengan kemeja putih di dalamnya. Keseluruhan penampilannya terlihat cantik dan modis. Aku bergumam pelan, berdandan secantik ini, dia mau menggoda siapa sih? Begitu sampai di kantor, Jiang He dengan senang hati menarikku untuk bergosip. Mu Bai, tempo hari Yu Yowei mengantarmu pulang, apakah pacarmu marah? Aku memelototinya. Jangan bicara omong kosong. Aku dan Bai Ningbin tidak ada hubungan apa-apa. Jiang He tampak tidak percaya. Tidak ada hubungan, tapi dia mengantarmu dan menjemputmu kerja? Aku bingung. Kapan dia menjemputku kerja? Lalu Jiang He memberitahuku bahwa tempo hari Bai Ningbin datang ke kantor. Untuk menjemputku. Setelah tahu aku pergi dengan mobil Yu Yowei. Dia baru pergi. Hatiku sedikit tergerak, tapi aku menyangkal dengan keras. Dia hanya lewat. Jiang He menggelengkan kepala dan berkata dengan serius kepadaku. Mu Bai, percayalah padaku, dia pasti menyukaimu. Aku hanya tersenyum. Bai Ningbin sudah punya orang yang dia sukai. Jiang He tidak tahu. Itulah sebabnya dia berkata seperti itu. Tapi aku tidak boleh berpikiran seperti itu. Siang hari, aku menerima telepon dari Bai Ningbin. Dia menyuruhku turun sebentar. Begitu turun, aku melihat Bai Ningbin. Berdiri di lobi, membawa sebuah tas di tangannya. Tinggi 170 cm. Wajahnya tampan dan cantik. Hanya dengan berdiri di sana saja sudah membuat para pria yang lewat sering berhenti. Dan berdiskusi pelan. Kenapa kamu datang? Aku berjalan mendekatinya dan bertanya. Bai Ningbin mengangkat kotak makan, sudut bibirnya melengkung membentuk senyum lembut, aku datang mengantarkan makanan untukmu. Kamu jangan pesan makanan dari luar. Aku menerima kotak makan itu dengan tidak percaya. Ucapan terima kasih itu belum sempat keluar dari mulutku, sebuah tangan hangat diletakkan di kepalaku. Dengan lembut mengusap rambutku, makan yang benar. Nanti malam aku jemput. Nada bicaranya terlalu lembut, membuatku hampir tenggelam di dalamnya. Aku memperingatkan diri sendiri untuk tidak berpikir terlalu jauh. Dia sudah punya orang yang disukai. Aku sedikit memalingkan kepala, menghindari tatapannya. Terima kasih atas makanannya. Tidak perlu repot menjemputku nanti malam. Aku naik dulu. Kamu juga kembalilah. Aku berbalik hendak pergi. Tiba-tiba dia meraih tanganku. Aku melirik sekeliling, ternyata ada cukup banyak orang yang melihat kami. Aku melepaskan tangannya, mundur selangkah, ada apa lagi? Dia menarik kembali tangannya yang menggantung di udara, menundukkan kepalanya, ingin menggunakan bulu mata yang lebat itu. Untuk menutupi kekecewaan di matanya, jangan menolak. Ayahku menyuruhku untuk menjagamu. Suaranya berat, terdengar seperti sedikit terluka. Aku sedikit tertegun. Kata-kata penolakan tetap tidak terucap. Kalau begitu, merepotkanmu. Kembali ke kantor. Jiang He dengan ekspresi menonton drama meledek, tuh kan, sudah kubilang dia naksir kamu. Kamu masih tidak percaya. Jangan bicara sembarangan. Dia sudah punya orang yang disukai. Satu kalimat ringanku membuat raut wajah Jiang He langsung berubah jelek, lama sekali baru keluar dua kata. Mempermainkanmu. Ekspresiku serius, menatapnya dengan sungguh-sungguh. Jiang He, dia tidak. Dia menjagaku karena ayahnya menyuruhnya begitu. Jangan bicara seperti itu lagi lain kali. Bai Ningbin orangnya sangat baik. Dia tidak pantas disalahpahami seperti itu karena aku. Malam harinya, Bai Ningbin benar-benar datang menjemputku. Suasana di dalam mobil agak canggung. Akhirnya aku berhasil sampai di rumah. Bai Ningbin tidak mengatakan apapun, melepas jaketnya dan langsung masuk ke dapur. Setengah jam kemudian, dia memanggilku untuk makan. Brokoli tumis daging sapi, iga babi asam manis, udang rebus, dan juga sup ayam. Entah bagaimana makanan selezat ini. Masih bisa makan berapa lama lagi? Jadi aku makan dengan sangat kenyang. Kupikir dia akan menjemput dan mengantarku kerja. Kupikir itu akan berakhir hari ini. Tidak kusangka, keesokan harinya. Dia masih melakukannya. Dan setiap kali alasannya adalah searah. Atau dia langsung menggunakan alasan Paman Bai. Jika dia searah selama 2 atau 3 hari, itu masih normal. 4 atau 5 hari, aku masih bisa mencari alasan untuk meyakinkan diriku sendiri bahwa aku percaya padanya. Tapi kalau 10 hari kerja berturut-turut, setiap hari searah, sebenarnya dia searah ke orang yang mana, sih? Dan setiap hari pakaiannya berbeda-beda, seperti sedang berjalan di atas panggung peragaan busana. Membuat semua orang di perusahaan berpikir dia adalah pacarku. Lama-kelamaan, bukan hanya mereka.
Bahkan aku sendiri terkadang hampir narsis dan berpikir, apakah dia diam-diam menyukaiku? Aku berencana menghentikan kebiasaan searahnya yang tak berujung ini. Sabtu pagi. Aku mengumpulkan keberanian, ingin berbicara baik-baik dengannya. Bai Ningbin. Apakah kamu diam-diam menyukaiku? Awalnya aku hanya ingin bercanda, tidak kusangka dia menanggapinya dengan serius. Apakah kamu akan menyukai seseorang secara diam-diam seperti itu? Dia balik bertanya sambil tersenyum. Aku berpikir sejenak. Aku menggelengkan kepala. Tidak. Tiba-tiba dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepalaku. Aku jelas-jelas sedang mengejarmu. Tatapannya lembut dan serius, sama sekali tidak terlihat seperti sedang bercanda. Aku benar-benar terpana, bahkan tidak bisa berpikir. Bai Ningbin. Dia mengejarku, apa yang baru saja dia katakan? Bai Ningbin mengatakannya sekali lagi tanpa bosan. Mu Bai, aku sedang mengejarmu. Suaranya tidak keras. Namun nadanya begitu tegas, setiap kata terucap dengan jelas dan jatuh di hatiku. Pikiranku kosong, ingin membuka mulut, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Setelah lama, akhirnya aku sadar dan balas menatapnya dengan serius. Tapi bukankah kamu sudah menyukai seseorang? Bai Ningbin tertegun sejenak, alisnya sedikit berkerut. Siapa yang memberitahumu? Aku, Bai Shu. Dia menunduk dan terkekeh pelan, suaranya serak dengan sedikit nada ambigu. Apakah dia memberitahumu? Orang yang aku sukai adalah kamu, aku, Paman. Bisakah kita bicara tanpa menghilangkan hal terpenting? Jadi, akhir-akhir ini kamu selalu menghindariku. Apa karena aku menyukai seseorang? Bai Ningbin menatapku dengan mata berbinar. Wajahku memerah, dengan gagap aku berkata, bukan, orang yang dia sukai, ternyata aku. Dan aku, ternyata cemburu pada diri sendiri selama setengah bulan. Memalukan, benar-benar memalukan. Hal ini tidak boleh sampai dia tahu. Aku mengangkat jari, ingin diam-diam melihatnya. Namun, aku bertabrakan dengan matanya yang penuh senyum. Bai Ningbin menatapku dengan penuh sayang dan tersenyum. Dia meraih tanganku, jika ingin melihat, lihat saja dengan terang-terangan. Aku di sini. Jantungku berdebar tak karuan. Orang yang kusukai ini, ternyata menyukaiku. Bukan orang lain. Malamnya, dia mengajakku makan. Makan malam romantis pertama sejak kami kenal. Sebenarnya, aku lebih suka masakannya sendiri, tapi aku juga tidak menolak romantisme sesekali. Dia memberiku seikat cappuccino, tetapi warna pinknya memancarkan warna kopi antik. Arti bunganya adalah tidak marah tetapi menginginkan, cinta yang lembut. Dia juga dengan serius menyatakan cintanya padaku. Dengan suara lembut yang mengandung sedikit kesungguhan, Mu Bei, aku menyukaimu. Apakah kamu bersedia menjadi pacarku? Hatiku melompat-lompat kegirangan, aku langsung memeluknya. Aku bersedia, tentu saja aku bersedia. Kami berdua berpacaran. Setiap kali ada dia di sisiku, aku selalu ingin menempel padanya. Dan dia akan dengan sayang membelai rambutku. Lalu menciumku dengan lembut, tetapi tidak pernah melakukan tindakan yang melampaui batas. Aku sedikit mengeluh dalam hati. Bisa dilihat, bisa disentuh, tapi tidak bisa dimakan. Aduh, aku sangat ingin. Kapan aku bisa makan daging? Aku khawatir kapan aku bisa membuka puasa. Sedangkan Bai Ningbin terlihat tidak peduli. Seminggu kemudian, perusahaan mengadakan acara team building. 2 hari 1 malam, di resor air panas Teluk Naga Raksasa di pinggiran kota. Di dalam mobil. Jiang He menatapku dengan tatapan gosip, Mu Bei, jujur saja. Kamu sedang jatuh cinta, ya? Suaranya benar-benar keras. Aku dengan khawatir melihat ke belakang. Memintanya untuk pelan-pelan. Lihatlah, wajahmu sudah merah. Pasti sedang jatuh cinta. Siapa? Apakah itu orang di rumahmu? Atau? Aku segera menghentikannya, aku benar-benar takut Yu Yowei. 3 kata itu keluar dari mulutnya, ya, aku sedang jatuh cinta. Dengan Bai Ningbin, mata Jiang He berbinar, meskipun setengah wajahnya kututupi. Aku bisa melihat dari matanya betapa bersemangatnya dia sekarang. Pelankan suaramu. Aku memberi isyarat SST, dia mengangguk, aku menarik tanganku. Dia segera meraih kedua tanganku, merendahkan suaranya dengan bersemangat dan berkata, aku sudah tahu. Aku sudah tahu, sungguh bagus. Setelah kembali, kau harus mentraktirku makan. Mengerti? Baiklah, aku hanya bisa mengangguk setuju. Setelah makan malam, aku mulai sedikit merindukan Bai Ningbin. Aku keluar dari restoran. Berjalan ke taman, bersiap untuk melakukan panggilan video dengan Bai Ningbin, sebuah suara datang dari belakang. Membuatku kaget, Mu Bai, apakah aku membuatmu takut? Yu Yowei perlahan berjalan ke arahku, memperlihatkan senyum lembut di wajahnya. Maaf. Aku menggelengkan kepala, tidak apa-apa, hening beberapa detik. Suasana menjadi agak canggung, aku ingin mengatakan sesuatu untuk memecah suasana ini. Tetapi dia mendahului. Apa kau bersamanya? Aku sedikit terkejut. Mendongak menatapnya, teringat hari ini di mobil, dia duduk tepat di depanku. Tiba-tiba aku mengerti,
Dia menunduk dan terkekeh pelan tanpa suara. Cahaya di matanya meredup, awalnya aku ingin membangun hubungan secara perlahan, tidak kusangka. Ternyata aku melewatkannya, kata Yu Yowei perlahan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Jika saat kau baru tiba di perusahaan, aku mengatakan menyukaimu, maka orang yang bersamamu sekarang. Mungkinkah aku? Suaranya mengandung sedikit kesedihan, membuatku sedikit bingung. Aku tidak pernah berpikir bahwa dia akan menyukaiku, tidak mungkin. Dia hanya milikku. Suara familiar datang dari belakang, aku menoleh. Melihat Bai Ningbin entah sejak kapan berdiri di belakangku. Kenapa dia datang? Adegan ini membuatku merasa seperti ketahuan saat cinta pertama. Bai Ningbin berjalan ke sisiku. Dengan lembut menggenggam tanganku. "Mu Bai, apakah kau merindukanku?" Melihat dia tidak marah, aku merasa lega dan senyum manis merekah di wajahku. Seperti Yu Yowei yang dipaksa menerima makanan anjing, pemandangan ini jelas agak sesak untuk 3 orang. Yu Yowei dengan bijak memilih untuk mundur. "Mu Bai, semoga kau bahagia." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Punggungnya terlihat sedikit kesepian. "Bai Ningbin, kenapa kamu datang?" Aku menggandeng tangannya dan menyuruhnya mengaku dengan jujur. Bai Ningbin melirik punggung Yu Yowei yang pergi, dan berkata dengan ringan, "Jika aku tidak datang, sudut rumahku akan digali orang." Aku sedikit mengerutkan kening. "Bagaimana kamu tahu dia menyukaiku?" Bai Ningbin mengangkat alisnya dengan bangga. "Intuisi wanita. Ayo pergi. Aku lapar." Dia menarikku dan berjalan menuju hotel. Intuisi wanita apanya? Begitu akurat. Sebelum tidur, Bai Ningbin menyuruhku pergi ke kamarnya. Meskipun aku sangat bingung, aku tetap pergi dengan patuh. Dia membuka pintu dengan mengenakan jubah mandi. Jubah mandi putihnya terbuka begitu saja, memperlihatkan pemandangan musim semi yang menggoda dan otot perutnya. Mataku tidak bisa berpaling darinya. Tenggorokanku tanpa sadar menelan ludah. Dia tiba-tiba mendekat ke telingaku dan bertanya dengan suara rendah dan serak. "Mu Bai, jangan pergi malam ini, oke?" Napas hangatnya menggelitik leherku. Terasa geli, bahkan hatiku pun ikut geli. "Oke." Begitu kata, "oke," keluar, bibir yang lembut dan lembab langsung menempel di bibirku. Begitu bersemangat. Begitu tidak sabar. Saat aku hampir kehabisan napas, dia akhirnya melepaskanku. Aku mati-matian menghirup udara segar. Detik berikutnya, dia kembali menindihku. Kami berdua sangat terbawa suasana dan tidak bisa mengendalikan diri. Malam terasa panjang. Rasanya tidak ada habisnya. Malam juga terasa singkat, padahal baru saja tidur. Hari sudah pagi. Keesokan harinya, aku berbaring di tempat tidur sepanjang hari. Karena pinggangku hampir patah. Aku tidak menyangka Bai Ningbin akan begitu ganas padaku. Aku juga tidak menyangka dia akan begitu buas. Benar-benar tidak boleh sembarangan mengganggu wanita lajang yang sudah berusia 30 tahun lebih. Orang-orang di perusahaan sudah pergi. Bai Ningbin secara khusus memperpanjang masa inapnya 1 malam lagi. Untungnya, hari berikutnya adalah akhir pekan. Jika tidak, aku mungkin yang pertama. Karena orang yang mengajukan cuti ini, setengah bulan kemudian Paman Bai meneleponku lagi. Dia langsung bertanya dengan riang, apakah aku bisa pulang bersama Bai Ningbin di akhir pekan? Katanya kakek Bai Ningbin berulang tahun ke-90. Bagaimana aku bisa menolak ulang tahun seorang tetua? Aku langsung setuju tanpa ragu. Kemudian Paman Bai berkata lagi, saat itu bibimu khawatir kamu akan menderita saat aku menyuruhmu tinggal di rumah Ningbin. Untung kalian benar-benar bersama, aku tahu Paman Bai pasti sengaja melakukannya saat itu. Tapi aku tidak menyalahkannya. Aku harus berterima kasih padanya karena telah mengirimkan Bai Ningbin yang begitu baik kepadaku. Saat pulang ke rumah di malam hari, aku bertanya kepada Bai Ningbin apakah dia yang menyuruh Paman Bai meneleponku. Ada senyum di sudut bibirnya. Semacam kelembutan menyebar di wajahnya. Ayah bertanya padaku, apakah aku bisa membawamu pulang untuk ulang tahun kakek? Aku bilang aku akan bertanya padamu setelah kamu pulang kerja. Tidak disangka. Dia sendiri tidak sabar dan meneleponmu. Nada bicaranya saat mengatakan ini tampak sedikit sedih, tetapi sebenarnya menunjukkan rasa bangga yang samar. Aku tahu. Atau sekali saja, semua kejutan sudah habis. Kami mendapat restu dari semua orang. Aku tahu kita pasti akan bahagia. Selesai.